Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita melanjutkan kajian kita bab ke-24. Dosa besar selanjutnya dalam kitab Al-Kabair adalah menyamun. Nah, menyamun ini bahasa-bahasa yang hampir mirip dengan bab sebelumnya, yakni tentang pencurian. Namun menyamun ini lebih spesifik ke merampas. Nah, jadi mungkin kalau dalam bahasa kita, jika mencuri itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik barang yang dicuri, mungkin kalau merampas ini lebih ke orangnya tahu bahwa barangnya diambil secara paksa. Ini terlepas dari penamaan yang berbeda-beda. Ada pencuri, pencopet, perampok, penjamret, pembegal, hampir sama dengan itu. Walhasil menyamun ini adalah merampas hak sesama, merampas hak orang yang beriman atau orang Islam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tegas dalam firman-Nya bahwa orang yang menyamun, yang dalam artian merampas hak seseorang secara paksa, itu menurut para ulama hukumannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jadi ketika orang itu merampas hak seseorang dengan paksa, kemudian membunuh orang tersebut, mungkin dalam masyarakat kita merampok, apa hukumannya orang yang merampok? Dia harus dibunuh dan disalib. Kenapa dibunuh? Sebab an-nafsu bin nafsi. Kalau hukuman orang Islam bagi pembunuh, ya dibunuh. Sebab membunuh termasuk dosa besar. Ketika ia dibunuh, mendapatkan hukuman bunuh, berarti dosa membunuhnya akan sirna. Sebab apa? Sebab dia sudah terbunuh karena hukumannya telah membunuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kenapa disalib? Ini adalah hukuman ketika dia merampas hak milik orang lain. Nah, mungkin kita mendengar kata salib ini masih terdengar agak tabu, sebab salib itu termasuk penyiksaan. Bagaimana orang disalib kemudian meninggal. Tapi di Islam tidak, dibunuh dulu baru disalib. Supaya apa? Menghindari penyiksaan. Nah, inilah indahnya Islam. Ketika hukuman yang mungkin terkesan kejam, tapi di balik itu ada kehalusan, ada sifat untuk mengurangi rasa sakit atau mengurangi penyiksaan. Contoh, ketika ada orang zina dirajam, kepalanya orangnya ditimbun, hanya terlihat kepala, kemudian dilempari batu. Satu, tidak boleh batu yang besar. Yang kedua, tidak boleh melempar batu dengan tenaga yang sangat kuat, harus cuma seperti ini. Nah, jadi hanya telapak tangannya saja yang bergerak, tidak boleh sampai keras, dan dia perlahan akan meninggal ketika itu. Potong tangan juga demikian. Ketika mencuri dipotong tangan, maka si pemotong tangan harus mengobati sampai darahnya tidak mengalir. Nah, kemudian sudah selesai. Nah, sampai seperti itu. Bahkan ketika perlakuan bukan hanya pada manusia, ketika pada hewan saja, ketika korban, kita disyariatkan untuk benar-benar pisau yang kita pakai benar-benar tajam, supaya apa? Menghindari penyiksaan. Begitu juga dengan penyamun itu tadi, ketika dia merampas dengan paksa, kemudian membunuh orang yang dirampas, dalam artian perampok atau begal katakanlah, yang biasanya seperti itu, maka dia dibunuh karena dosanya membunuh, dia disalib atas dosanya merampas. Dan bukan disalib dulu kemudian dia mati, tapi dibunuh dulu kemudian dia disalib. Dibunuhnya sebagai hukumannya dia, disalib untuk pelajaran bagi yang lainnya.
Nah, subhanallah, begitu indahnya Islam. Nah, sekali lagi tidak perlu kami terangkan panjang lebar, sudah kita bahas di bab-bab yang sebelum ini tentang bahwasanya ini adalah kasih sayangnya Allah, bijaksananya Allah supaya kelak di akhirat dia tidak disiksa dengan yang lebih kejam lagi. Nah, kemudian ketika dia merampas tapi tanpa membunuh, nah, maka jika tidak dipotong tangannya maka dia diungsikan, dia dibuang ke daerah yang asing. Nah, itu termasuk hukuman bagi dia. Supaya apa? Dia bisa merenungi dosanya, supaya dia bisa bertaubat atas dosa-dosanya. Dia dibuang ke tempat yang asing. Nah, kemudian jika dia tidak merampas, namun dia hanya membunuh, nah, maka ya hukumannya sama dengan hukuman pembunuh, ya harus dibunuh. Itu menurut syariat Islam. Sekali lagi, tidak ada syariat yang lebih indah, yang lebih sempurna, yang lebih adil daripada syariat Islam. Kenapa kita terkadang memandang syariat Islam itu seperti ngeri, seperti kejam, seperti seolah-olah menakutkan? Sebab kurangnya ilmu dan kurangnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menggunakan ilmu, menggunakan keimanan kita, insya Allah semua hukum yang Allah terapkan melalui jalur syariat Islam, melalui Rasulullah SAW adalah hukuman terbaik, hukuman teradil, dan yang paling bijaksana. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat-sifat kemaksiatan, dari dosa-dosa yang semakin banyak dan semakin banyak, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.